Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'lul amri, yaitu fi'lin sebuah kata kerja. Ya, fi'lul amri. Fi'lul amri. Kata kerja, ya, kata perintah atau kata permohonan. Fi'lul amri. Di sini ada contoh, ada 4 contoh. Ya. Yang pertama, ya Umar, ijlis 'alal kursi. Ijlis 'alal kursi. Summa ta'allam fil fasli. Ya Umar, wahai Umar, ijlis, duduklah. Ijlis ini kata perintah. 'Alal kursi, di atas kursi. Summa ta'allam. Ta'allam juga kata perintah. Belajarlah fil fasli, di kelas. Yang kedua, ya Amirah, wahai Amirah, ijlisi. Nah, ini untuk perempuan, ijlisi. Kalau untuk laki-laki ijlis, untuk perempuan ijlisi, ada ya-nya, ijlisi 'alal kursi, summa ta'allami. Nah, dia ada ya-nya juga, ta'allami. Ya, ta'allami. Belajarlah fil fasli. Fil amr adalah perintah atau permohonan, perintah. Ya, permohonan. Ya, permohonan. Ayuhat talamid. Sekarang perintah untuk laki-laki banyak. Wahai murid laki-laki, ijlisu, duduklah kalian. Ijlisu 'alal karasi summa ta'allamu. Jadi ada wawunya, ditambah wawu, ijlisu. Ya. Kemudian nomor 4 contohnya, ayuhatil midat, wahai murid-murid perempuan, ijlisna. Di sini ada tambah nun. Ijlisna 'al karasi, di atas kursi, summa ta'allamna, di atas tambah nun fil fasli. Ya. Jadi fi'il amr ini berubah sesuai dengan perubahan domirnya, perubahan pelakunya. Ya. Yang diperintah, dalam hal ini yang diperintahnya. Sini ada Umar, ada Amirah, ya, ada talamiz, ada tilmizat. Maka kalau laki-laki ijlis, kalau perempuan ijlisi, kalau laki-laki banyak ijlisu, kalau perempuan banyak ijlisna. Nah, ini kaidah dari fi'il amr atau fi'il perintah, kata perintah atau kata permohonan. Baik. Sekarang kita akan belajar, ya, tata cara membuat fi'il amr, membuat fi'lul amri. Bagaimana caranya? Kita berubah awalnya dari fi'il mudhari terlebih dahulu, ya, fi'il mudhari. Kemudian hilangkan huruf mudhara'ahnya. Menghilangkan huruf mudhara'ah, di sini ada huruf ya. Apa itu huruf mudhara'ah? Itu huruf mudhara'ah adalah ya, ya, alif, ta, nun. Ya, yata'allamu, huruf di awal fi'il mudhari dihilangkan, jadi berubah menjadi ta'allamu. Ta'allamu. Ya. Kemudian disukunkan huruf terakhir menjadi ta'allam. Ta'allam, belajarlah. Jadi yang pertama menghilangkan huruf mudhara'ah. Yang pertama dari fi'il mudhari menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian sukunkan huruf yang terakhir. Baik. Paham di sini? Pelan-pelan. Yang pertama fi'il mudhari, ya ta'allamu. Ada huruf ya-nya di depan, hilangkan ya-nya jadi ta'allamu. Kemudian menjadi disukunkan huruf terakhirnya jadi ta'allam. Baik. Kita contoh yang lain. Nah, di sini ada fi'il mudhari yadrusu. Yadrusu, ya. Yadrusu. Kemudian yaftahu, yajlisu.
Maka yang pertama dihilangkan huruf mudhari'nya, huruf ya-nya dihilangkan di sini. Yang ini ya. Ya-nya dihilangkan menjadi yadrusu. Jadi udrusu. Kemudian hilangkan huruf mudhari'ahnya menjadi udrus. Kemudian ditambah hamzah di depan. Ya, jika huruf yang pertama sukun, karena yang ini susah dibacanya. Udrus. Kemudian maka dijadinya jadi udrus. Kemudian yang kedua, yaftahu. Yang pertama hilangkan huruf ya-nya jadi aftah. Kemudian aftahu. Kemudian disukunkan huruf terakhirnya jadi uftah. Kemudian ditambah hamzah di depannya, iftah. Kenapa yang pertama udrus, yang kedua iftah? Karena menyamakan harokat sebelum sukun huruf yang terakhir, ro-nya, huruf yang kedua terakhir. Kalau huruf kedua terakhir dhammah, maka hamzahnya pun dhammah jadi udrus. Kalau yang pertama dhammah, kalau hurufnya dhammah, maka ya kalau huruf dua terakhirnya dhammah udrus, maka itunya udrus. Tapi kalau huruf kedua terakhirnya fathah, tah seperti ini, maka jadinya harokatnya kasroh, iftah. Baik. Selanjutnya yang ketiga, contohnya yajlisu. Pertama-tama hilangkan huruf ya-nya jadi ajlisu. Kemudian harokatnya sukunkan terakhir jadi ijlis. Kemudian tambah hamzah di depannya jadi ijlis. Ya. Jadinya ijlis. Jadi hamzah di awal itu ketika huruf kedua terakhirnya atau ain fi'ilnya, ya ain fi'il harokatnya dhammah rus misalkan yang pertama, maka hamzahnya berharokat dhammah. Tapi kalau ain fi'ilnya fathah, maka hamzah berharokat kasroh. Begitupun kalau harokatnya kasroh, tentu hamzahnya berharokat kasroh. Nah, itu adalah cara membuat fi'il amar. Kemudian di sini kita ada contohnya. Contoh yang pertama, ya, yadhabu anta ilal madrasah. Maka cara membuat fi'il amarnya adalah idhab ilal madrasah. Ya-nya dihilangkan, kemudian sukunkan akhirnya idhab, kemudian tambah hamzah menjadi idhab. Maka kita contoh di sini ada 5 contoh. Ini harus diisi oleh kalian. Maka yang pertama, Iqra Al-Qur'an. Iqra'il Qur'an. Iqra. Yang kedua, irji'u antum, karena di sini lihat domirnya. Kalau antum berarti yang kedua adalah irji'u. Ilal bait. Irji'u ilal bait. Yang ketiga, anti. Maka fi'il amarnya adalah istaqbili. Kemudian yang keempat, antuna berarti ijlisna. Yang keempat, ijlisna, ya. Ijlisna alal
kursi. Kemudian yang ke 5, karena antuma 2, jadi idrisa. Nah, ini latihan yang pertama tentang fi'il amr. Jadi yang pertama ini jadinya iqra. Ya, iqra. Bacalah kamu, laki-laki. Kemudian yang kedua, karena antum jadi irji'u. Yang ketiga, istaqbili. Karena anti, istaqbili, sambutlah engkau. Kemudian yang keempat, ijlisna. Yang kelima, idrisa, belajarlah engkau. Taib. Nah, itu adalah latihan yang pertama. Sekarang latihan yang kedua. Al-misal, ya Ahmad ila qissati. Sami'a yasma'u, mendengar. Wahai Ahmad, ya Ahmad, isma' ila qissati, dengarkanlah kisahku. Katanya isma', perintahnya isma'. Maka yang pertama, ya Ali di sini. Tilkas saburah, masaha. Masaha artinya menghapus, berarti hapuslah. Jadi fi'il amrnya apa? Imsah. Imsah. Yang kedua, ya Fatimah, kharaja minal maktabati al-an. Kharaja artinya keluar, keluarlah. Jadi kharaja yakhruju, ikhriji. Karena Fatimah perempuan, maka ditambah ya ikhriji. Ya. Ikhriji. Yang ketiga, ayyuhat talamiz. Karena ini perempuan, karena ini jamak, banyak. Talamid, laki-laki banyak. Al-wadhifata fil bait, maka amila itu mengerjakan. Kerjakanlah berarti jadinya i'malu. I'malu al-wadhifata. Kerjakanlah tugas di rumah. Nomor 4, ya Khalid wa Khalil la'iba. Karena berdua maka ditambah alif. Jadinya bermainlah kharijal fasli, di luar kelas. Jadi il'aba. Bermainlah di luar kelas. Il'aba. Nomor 5, ya banat, wahai perempuan banyak. Dzakara durusakunna, dzakara belajarlah, durusakunna belajaran kalian, fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Maka zakara yudzakiru, berarti dzakarna. Dzakarna, belajarlah pelajaran kalian di ruang belajar. Nah, ini adalah pembahasan kita kali ini tentang fi'il amr. Bagaimana kita membuat fi'il amr, yaitu apa itu fi'il amr? Yaitu kata perintah atau kata permohonan. Maka permohonan ini ada rumus-rumusnya. Silahkan kalian pelajari dari awal. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sararehat, sing dararamang, sing palanjang umur, sing galede milik,
sing loba anu mikawalas mikasih ku sasama hirup ku salureun ku sanapeun ku cacah ku menak ku awewe ku lalaki di wetan ti kidul ti kaler ti kulon halayan mugia Allah nu makawasa sing maparinkeun bagja kanggo di dunya sing maparinkeun kasalamatan jaga kanggo di akhirat. Nah